Video rekaman CCTV yang diduga TKP Vina dan Eki tengah disiksa beredar di sosial media. Video rekaman CC tersebut pun muncul pasca Mel-Mel membuat kesaksian terkait apa yang dilihatnya di malam kejadian Vina dan Eki disiksa hingga keduanya pun meregang nyawa. Munculnya video rekaman CCTV tersebut pun juga menuai tanggapan dari pengacara Hotman Paris Hutapea selaku kuasa hukum keluarga almarhumah Vina. Lantas, seperti apakah pakar telematika ketika menelisik video CCTV yang diduga merupakan TKP kejadian Vina dan Eki disiksa? Lalu benarkah gambar dalam video CCTV tersebut mirip dengan apa yang telah dikisahkan oleh Mel-Mel sebelumnya melalui rekaman suara di salah satu kanal YouTube dan saat tampil di salah satu stasiun televisi swasta? Lalu, seperti apa pula keterangan 3 saksi dari pihak Peggy Setiawan terkait posisinya di malam kejadian pada 8 tahun silam tersebut? Dan benarkah Saka Tatal masih membantah terlibat dalam aksi di malam naas tersebut? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Babak baru di balik kasus kematian Vina dan Eki 8 tahun silam, sedikit demi sedikit mulai terkuat. Ya, video CCTV yang diduga sebagai rekaman di TKP kejadian malam Vina dan Eki disiksa hingga meregang nyawa beredar di media sosial. Sekilas, video rekaman CCTV tersebut sesuai dengan keterangan Mel-Mel yang mengaku sebagai saksi mata di malam itu, bahwa saat mampir membeli sesuatu bersama Eki dan Vina serta Linda yang diboncengnya, ada 3 pemotor yang lewat, lalu meneriakkan nama Eki. Menanggapi munculnya video dugaan hasil CCTV di TKP tersebut, Hotman Paris Hutapea pun juga mengatakan bahwa secara hukum, CCTV hanya sah sebagai alat bukti hukum kalau dilakukan uji digital forensik atas harddisk DVR dari video tersebut. Lantas benarkah Hotman Paris pun juga meragukan video CCTV yang diduga sebagai rekaman TKP kematian Vina dan Eki pada malam tanggal 27 Agustus 2016? Ada perkembangan terbaru, katanya ditemukan CCTV. Katanya ditemukan CCTV. Tapi secara hukum CCTV hanya bisa sebagai bukti hukum kalau dilakukan digital forensik atas harddisk dari DVR-nya, ya. Tanpa itu dia bukan otentik. Atau kalau pernah di cloning, ya, plastiknya harus bisa di digital forensik. Digital forensik ini akan membuktikan siapa yang ada dalam harddisk tersebut, siapa yang ada dalam CCTV tersebut, dan juga mengenai timingnya. Kalau sudah pernah di cloning, yang di cloning itu yang di digital forensik. Jadi CCTV tidak sah sebagai barang bukti kalau tidak dilakukan digital forensik. Pihak keluarga almarhumah Vina pun juga menanggapi beredarnya dugaan video CCTV di TKP malam pembunuhan Vina dan Eki. Menurutnya, jika rekaman CCTV itu hendak dijadikan alat bukti di muka hukum, maka harus melalui uji digital forensik untuk melihat asli atau tidaknya video CCTV tersebut, agar tidak menggiring opini publik atas kasus yang kini menyedot perhatian publik tanah air.
kalau ada CCTV tentu kalau mau dijadikan bukti tentu harus melalui digital forensik. Jadi tidak asal menduga-duga gitu loh. Kalau memang betul itu memang CCTV-nya ya harusnya bisa jadi bukti di kepolisian, tapi lakukan uji forensik dulu gitu, biar nggak asal-asal menebak gitu. Kalau bukti-bukti CCTV kan saya baru dapat dari sosial media aja, yang banyak yang mengirimkan ke kami gitu. Akhirnya ya tadi Bapak memberikan statement atas itu. Ya kalau memang itu bisa dijadikan alat bukti tentu harus melalui uji digital forensik dulu. Jadi kan dari digital forensik itu nanti bisa tahu apakah waktunya betul-betul pas hari kejadian ataukah tidak, ataukah ada 11 orang tersebut, ataukah orang tersebut yang ini itu kan jadi bisa tahu nanti gitu, setelah ada uji digital forensik. Beredarnya CCTV yang diduga adalah video kejadian di TKP pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon ditanggapi dan juga dianalisa oleh pakar telematika. Menurutnya, video di CCTV yang kini beredar itu pun berupa potongan-potongan yang perlu ditindaklanjuti oleh polisi. Roy Suryo pun juga yakin bahwa polisi memiliki keahlian dalam memeriksa dugaan video CCTV di TKP tersebut. Selain itu, Roy Suryo juga melihat adanya keanehan dalam video CCTV yang beredar, di mana ada gerombolan pemuda bermotor dan ada sosok wanita. Lebih dari itu, ia pun berharap kasus ini pun diungkap secara tuntas dan mempertanyakan di manakah rekaman dari 3 CCTV di dekat TKP. Jika itu dibuka, menurut Roy bisa membuat terang kasus ini. Mengatakan ini ada sesuatu yang aneh karena ya satu ya, ini akun yang mengungkapnya keluar itu kan akun yang seolah-olah seperti diberi nama akun yang dulu pernah heboh ya gitu soal hacker ya gitu. Jadi namanya Bjorka ya gitu, padahal kan sebenarnya itu supaya orang kemudian buat ini aneh gitu ya gitu. Nah, yang kedua, yang ditampilkan dalam CCTV itu masih berupa potong-potongan. Nah, menurut saya memang saya bisa saja juga mengatakan bahwa polisi harus menindaklanjuti ini gitu ya. Kenapa ini tidak diungkap sejak dulu? Ya, saya yakin polisi itu memiliki keahlian dalam hal ini. Saya tidak tidak menafikan keahlian polisi. Canggih polisi itu kalau mau. Menurut saya bertanya adalah satu, ya kalau memang ada CCTV, buka sejelas-jelasnya semuanya ya. Meskipun ini sudah terlalu lama ya, dari tahun 2016 sampai dengan sekarang sudah cukup lama. Tapi kalaupun nanti mendadak ya ada rekaman CCTV-nya, bagi saya secara utuh itu juga menjadi pertanyaan. Berarti selama ini kemana? Disimpan di mana? Soalnya apa? Disebut-sebut ada 3 CCTV yang ada ya. CCTV yang berasal dari 2 minimarket yang ada di sana dan juga CCTV yang berasal dari jalan. Artinya apa? Artinya memang dari dulu ada CCTV itu. Kenapa tidak dibuka? Dan kenapa dibukanya juga baru sekarang, dan itu secara sedikit demi sedikit. Jadi sekali lagi saya sih mendorong ya kasus ini diungkap sejelas-jelasnya, tapi saya juga mendorong bukalah kasus itu diungkap dengan dengan cepat gitu ya. Jangan kemudian diirit-irit sehingga seolah-olah menutupi kasus besar lain. Kalau kita lihat di detail CCTV-nya, potongan-potongan ya gitu, artinya belum CCTV secara utuh ya. Nah, itu kan menunjukkan kalau ada gerombolan motor ya. Terus ada sosok wanita yang disebut dalam CCTV itu berganti celana gitu. Dalam CCTV itu nampak dia, tapi sudah berganti kostum. Loh, ini kan aneh juga. Sebelumnya, Mel yang mengaku jika ia menjadi saksi mata di TKP Kebun Samping SMP Negeri 11, di mana Vina dan Eki disiksa hingga meregang nyawa, menyebutkan bahwa ia mengendap ke TKP setelah membonceng Linda pulang ke rumah. Netizen pun akhirnya menduga bahwa kedua orang yang sedang berboncengan dalam foto hasil rekaman dugaan CCTV tersebut adalah sosok Mel dan Linda. Lalu, benarkah video serta foto dari dugaan CCTV yang beredar saat kejadian mirip dengan kesaksian Mel? Anda sama Linda?
Ya, Samarinda Bu. Mudah-mudahan pelaku yang sebenarnya itu segera terungkap ya, karena kan kasihan kan kalau memang ternyata yang tertangkap itu masih belum pasti, atau mungkin ya misalnya aku sebenarnya nggak ngikutin banget, cuman aku berharap yang terbaik aja. Mudah-mudahan pelaku yang sebenarnya tertangkap, mudah-mudahan keluarga korban dan orang-orang terdekatnya bisa tenang, bisa lebih lega lagi lah. Untuk kasus yang terjadi aku berharap banget semoga kasus ini cepat selesai, pelaku-pelakunya atau tersangkanya cepat ditangkap dan ibaratnya dikasih hukuman yang setimpal gitu, dan semoga keluarga dari korban bisa dikasih kesabaran, ketabahan untuk menghadapi semua yang udah terjadi. Menepi dari beredarnya foto rekaman CCTV yang diduga berasal dari TKP kejadian Vina dan Eki. Lantas, seperti apakah tanggapan Ibunda Peggy Setiawan pasca 3 orang saksi memberikan keterangan di Polda Jawa Barat dan menyebutkan bahwa Peggy Setiawan tengah berada di Bandung bekerja sebagai buruh bangunan. Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan komen. Tim redaksi Intens Investigasi juga mengucapkan banyak terima kasih kepada semua subscribers, hingga kanal Intens Investigasi kini sudah mencapai 3 juta subscribers. Selamat untuk Intens Investigasi karena sudah mencapai 3 juta subscribers di YouTube. Sukses selalu and all the best. Menyingkap tabir kasus kematian Vina dan Eki di Cirebon 8 tahun lalu, Ibunda Peggy Setiawan yang merasa sedih karena anaknya harus ditahan pihak kepolisian Polda Jawa Barat mengaku lega setelah mendengar keterangan dari 3 saksi pihak Peggy yang menyatakan bahwa pada malam kejadian Peggy tengah berada di Bandung bersama mereka lantaran bekerja sebagai buruh bangunan. Saya merasa lega karena semua saksi yang menyatakan begitu, ya saya juga tahu waktu kejadian juga anak saya nggak ada di sini, nggak bisa ketemu. Alasannya jam besuk, belum waktunya jam besuknya Selasa sama Kamis. Ya sangat kecewa, padahal ingin bertemu walau sebentar tapi tidak bisa. Kuasa hukum Peggy Setiawan yang menghadirkan 3 saksi di Polda Jawa Barat pada tanggal 31 Mei 2024. Diketahui sebagai usaha kerasnya untuk membuktikan bahwa Peggy Setiawan tidak terlibat saat kejadian Vina dan Eki disiksa oleh geng motor di Cirebon pada malam tanggal 27 Agustus 2016 hingga meregang nyawa. Ketiga saksi tersebut adalah teman kerja Peggy Setiawan, yaitu Soeharso alias Bondol, Suparman, dan juga Ibnu yang di malam kejadian sedang pulang ke Cirebon dan mengaku mendengar jika ada kecelakaan tunggal di jembatan. Kemarin 3 saksi teman kerjanya Peggy Setiawan, yaitu Suarsono atau Bondol, kemudian Suparman dan Ibnu, itu sudah memberikan kesaksian secara resmi dan sudah dituangkan dalam BAP, berita acara pemeriksaan. Pada pokoknya kesaksian mereka itu mengatakan bahwa pada saat kejadian Vina Eki itu tanggal 27 Agustus 2016, Peggy Setiawan itu berada di Bandung. Jadi mereka itu teman-teman kerjanya. Bondol pada tanggal 27 Agustus 2016 itu mau pulang ke Cirebon, itu diantar oleh Peggy Setiawan, Robi Setiawan, dan Ibnu. Diantar sampai jalan raya, sampai Bondol dapat angkot. Kemudian setelah Bondol dapat angkot, mereka balik lagi ya.
kemudian balik lagi ke Bedeng, kemudian Bondol, pulang ke Cirebon. Nyampe di Cirebon jam 11-an menjumpai kerumunan di Jalan Raya Flyover Jembatan Layang Kepongpongan. Saat itu kabarnya kecelakaan, kemudian belakangan diketahui kasus pembunuhan Vina Eki. Nah, Ibnu, Robi dan Peggy di sana tidur kan, sama Suparman sampai pagi kan, kemudian besoknya kerja. Artinya dapat disimpulkan bahwa tanggal 27 Agustus 2016 kejadian pembunuhan Vina Eki itu saat Bondol balik dari Bandung, Peggy Setiawan masih berada di Bandung bersama teman-temannya. Itu yang dituangkan dalam BAP, sehingga kami ya sebagai penasihat hukum Peggy Setiawan, ketika kesaksian yang mengatakan bahwa Peggy Setiawan berada di Bandung saat kejadian itu, kami sudah agak merasa lega. Tinggal menunggu putusan penyidik. Waktu ada penggerebekan di rumahnya Peggy itu, saya memastikan benar enggak. Saya main ke rumahnya ibunya, ibu Kartini. Langsung saya main, dia nanya ke saya, Dol, Peggy kan masih ada di Bandung tuh, nggak pulang, saya yang pulang, saya dianterin sama Peggy sama Ibnu sama Robi, udah. Menepi dari kesedihan Ibunda Peggy Setiawan yang ingin sang anak bisa bebas dari semua tuduhan. Lantas benarkah Saka Tatal masih bersikukuh mengaku tidak terlibat dalam kasus kematian Vina dan Eki di Cirebon? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan komen. Tim redaksi Intens Investigasi juga mengucapkan banyak terima kasih kepada semua subscribers, hingga kanal Intens Investigasi kini sudah mencapai 3 juta subscribers. Saya Dr. Haji Razman Arif Nasution. Saya mengucapkan selamat atas raih prestasi kepada Intens Investigasi YouTube karena telah berhasil mencercah angka 3 juta subscriber. Semoga Intens Investigasi YouTube bisa senantiasa memberikan informasi-informasi yang konkret, yang objektif, terukur, dan menjadi edukasi bagi masyarakat Indonesia. Pengakuan Memel yang mengaku melihat wajah Saka Tatal di TKP kasus pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon pada malam tanggal 27 Agustus 2016 menggegerkan publik. Ya, di lain sisi, Saka Tatal pun tetap bersikukuh dan juga mengaku bahwa dirinya tidak terlibat dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki. Bahkan mengaku sebagai korban salah tangkap, hingga ia pun harus menjalani hukuman penjara selama 8 tahun karena terpaksa mengakui di depan penyidik, diduga akibat tidak kuat disiksa di tahanan. Pihak kuasa hukum Saka yang kini dibantu oleh Farhat Abbas dan juga timnya sedang dalam proses pengajuan peninjauan kembali alias PK untuk merehabilitasi nama baik Saka Tatal yang mengaku tidak bersalah. Selain itu, Saka Tatal pun juga mengakui bahwa sosok Peggy Setiawan mempunyai ciri-ciri yang berbeda dengan foto Peggy alias Peron yang ada di handphone polisi ketika ditunjukkan kepada dirinya apakah mengenal ketiganya. Peggy itu beda jauh sama yang di foto di HP polisi itu.
Ya, kami siap untuk mengajukan peninjauan kembali buat Saka. Karena dalam berita acara dan pertimbangan pengadilan mengatakan ada 3 DPO yang memiliki peran yang berbeda dan peran yang sangat mematikan. Tapi ternyata hanya 1 itu pun katanya salah tangkap dan 2 lagi fiktif. Oleh karena itu terus berjuang. Salam perhatian dari Kota Cirebon. Setelah mendengar banyak dari Tata, kejadian cerita kronologis yang aslinya seperti apa, makin meyakinkan saya, memperkuat saya untuk melanjutkan upaya-upaya hukum seperti apa. Bahwa kami akan mempersiapkan merehabilitasi nama Saka. Kalau memang Saka tidak bersalah harus dibebaskan. Artinya walaupun Saka sudah menjalankan, kita akan memperbaiki nama baik Saka dengan melalui upaya hukum peninjauan kembali. Ibu Aki membenarkan ya kalau Saka ini salah satu korban salah tangkap? Kan dari dulu, itu dari 2016 saya udah ngomong Mbak. Kalau 2016 itu misalnya sekarang masih dicari ada video-video itu. Dulu ada TV lokal ya, ada saya kan ngomong di fakta persidangan. Semua yang saya pegang berkait itu kan fakta persidangan. Fakta persidangan, kesesuaian antara tuntutan dan hasil visum. Dan saya nggak ngerti kenapa Saka sama orang tuanya Sudirman memilih tinggal di rumah saya nggak ngerti. Tapi itu yang terjadi sekarang. Ujung akhirnya sampai di mana kan bukan urusan saya juga Mbak. Saya nggak ngerti, saya masih bingung dengan reaksi yang luar biasa, saya masih nggak. Berarti artinya setelah bukan saya, ujung kenapa bola ini jadi ini terus penyelesaiannya ini kan bukan urusan masalah. Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan komen. Tim redaksi Intens Investigasi juga mengucapkan banyak terima kasih kepada semua subscribers hingga kanal Intens Investigasi kini sudah mencapai 3 juta subscribers.